wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la ma'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu ibadah yang memang Allah perintahkan, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ibadah tentang nikah. Maka nikah ini secara bahasa adalah berkumpul atau bersatu atau menjalin hubungan atau memasuki secara bahasa. Maka menikah adalah suatu perkara, satu amalan yang paling menyenangkan. Menikah adalah amalan yang paling mudah. Maka bagi orang-orang beriman, baik laki-laki atau perempuan, untuk perkara menikah kita upayakan semudah mungkin, tidak mempersulit. Karena memang pada umumnya hari ini kita melihat di luar sana, dan kita juga sering mendapati, kalau tidak dengan nominal yang tinggi tidak akan menikahkan anak gadisnya. Nah, ini yang terjadi. Tetapi kata Rasulullah Muhammad SAW, sebaik-baik wanita adalah wanita yang meminta murah maharnya atau memudahkan perkara dalam urusan mahar. Tetapi bagi laki-laki juga, sebaik laki-laki adalah laki-laki yang memberikan mahar yang paling besar. Nah, di sini ada laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki, dia harus mempersiapkan mahar yang cukup besar. Seandainya begini, Bu, nanti pas ibu yang punya anak-anak gadis, ibu ya, didatangi oleh dari pihak laki-laki. Nah, nanti ibu-ibu ditanya berapa mahar yang diminta. Ibu-ibu bilang, saya minta mahar sebesar 20 juta misal. Nah, ini tantangan bagi laki-laki. Kalau bisa, dia jangan bilang turunkanlah maharnya jadi 10 juta. Tidak. Tetapi kalau bisa, ibu minta 20 juta, saya kasih 35 juta. Nah, seharusnya begitu. Itu sunnahnya bagi kaum laki-laki. Nah, tetapi bahkan di zaman Rasulullah pun ada juga, ternyata ada sahabat juga yang saking tidak ada maharnya, ini kata Rasulullah, kamu punya apa? Ujung-ujungnya dia mengatakan, saya hanya punya hafalan ya Rasulullah. Surat apa yang kamu hafal? Saya hanya hafal surat Al-Ikhlas ya Rasulullah. Nah, kalau begitu, itulah maharmu. Ada sahabat lagi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin menikah, tapi begini begitu, begini begitu.
Maka kata Rasulullah, kamu punya persiapan apa untuk menikah? Saya tidak punya uang wahai Rasulullah, saya tidak punya apa-apa wahai Rasulullah, saya tidak punya apa-apa wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kalau begitu buat cincin dari besi dan itu kau jadikan mahar untuk menikah. Artinya apa? Dalam menikah ini dari pihak laki-laki bukan berarti karena Rasulullah memberikan keringanan seperti itu lalu sudahlah, insya Allah sesama orang beriman pasti dipermudah. Tidak juga. Ada persiapan. Ya, ada persiapan yang disiapkan untuk mahar yang akan diberikan kepada kaum wanita. Begitupun wanita yang akhwat juga sebaik-baik kata Rasulullah adalah wanita yang paling murah meminta mahar. Nah, itu sebaik-baik Ibu ya. Mau diambil boleh, mau tidak juga boleh. Tapi kalau ibu-ibu minta lebih dari itu juga tidak menjadi masalah. Maka ini adalah menikah. Dipersatukannya dua insan dari laki-laki dan perempuan sebagaimana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Dia menciptakan pasanganmu min anfusikum, dari dirimu sendiri. Maka pasangan bagi laki-laki itu adalah perempuan. Ya. Jadi dalam Islam tidak ada menikah satu jenis, tidak ada. LGBT katanya. Kata Khalifah, monyet saja kalau disuruh nikah dengan sesama jenis itu berantem. Nah, maka orang beriman tidak ada pasangannya laki-laki dengan laki-laki, tidak ada. Itu hanya cara orang-orang yang tidak beriman saja. Maka pasangan di sini laki-laki, dia akan mencari perempuan sebagai pasangan hidupnya. Nah, di sini Ustadz Armia ya, Ustadz Armia, saya juga baru jumpa juga, baru ketemu juga. Saya ditelepon oleh murabi untuk mengisi khutbah nikah. Siap. Jadi seperti itu, dipasangkan dengan Ustazah Mardia. Nah, min anfusikum, dari dirimu sendiri. Maka dulu Nabi Adam saat di surga, ini Nabi Adam merasa kesepian. Ya, hidupnya senang, makan seluruhnya ada, minum seluruhnya ada, hidupnya tidak ada yang tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu, Nabi Adam merasa kesepian. Ya, Bu ya. Nabi Adam merasa kesepian sehingga Nabi Adam menghadap ke Allah, minta ke Allah, ya Allah, sepi ya Allah. Kalau pas dingin saya kedinginan, pas panas ya kepanasan, terus ya sendirian terus. Sehingga Allah mengabulkan satu permintaan Adam, diciptakanlah yaitu Hawa. Dari mana diciptakan Hawa? Dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Maka saya mendengar dari seorang dokter katanya bahwa ada bedanya antara tulang rusuk laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki tulang rusuknya ini kurang satu, ganjil. Kalau perempuan tulang rusuknya utuh. Kenapa? Karena dulu tulang rusuk Nabi Adam sudah diambil satu sehingga menjadi ibunda atau Siti Hawa. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dengan menikah ini ada rasa tentram, ada rasa bahagia, ada rasa senang, ada rasa haru dengan menikah. Dan dengan menikah ini semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dengan menikah tentunya dengan mengikuti cara Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada calon
mempelai pria, karena ini belum dijab kabul ya. Nah, kepada calon mempelai pria, sebagai nanti setelah antum ijab kabul, maka saat itu juga antum sah menjadi pemimpin atau kepala rumah tangga bagi Ustazah Mardiah. Tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus antum penuhi untuk istri antum. Begitupun kita semua yang pengantin-pengantin lama. Ini calon pengantin, kalau kita sudah menjadi pengantin lama. Insya Allah kita pengantin lama ini mudah-mudahan tidak iri Bu ya, Pak ya. Kita tidak iri dengan calon pengantin baru ini sehingga berpikir, habis ini saya mau nikah lagi lah. Enggak juga. Ya kalaupun jodoh ya boleh juga. Kalaupun tidak jodoh, jangan memaksakan diri. Nah, ada tugas-tugas kewajiban sebagai seorang pemimpin rumah tangga, di antaranya bertanggung jawab terhadap istrinya. Apa? Bertanggung jawab dalam urusan lahir maupun batin. Apa itu lahir? Yang seorang suami ini harus bisa memberikan nafkah, bisa memberikan makan atau minum atau tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Ya, jangan nanti kita mendengar setelah menikah nggak kerja, atau setelah menikah istri tidak ditempatkan pada tempat yang layak, atau setelah menikah si suami jadi suami yang pengangguran, hanya bertawakal kepada Allah saja. Tidak juga. Jadi bertanggung jawab dalam urusan nafkah, maka bekerja dan terus bekerja. Hingga pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seseorang yang dijumpai oleh Rasulullah. Saat itu Rasulullah memegang tangan sahabat tadi. Maka saat dipegang oleh Rasulullah tangan sahabat tadi, maka Rasulullah merasakan tebalnya tangan si sahabat tadi. Tebal dalam artian, kalau bahasa kita apa Bu ya? Kapalan. Apa ini? Kasar. Tangannya kasar, nggak lembut. Maka Rasulullah dalam riwayat itu sempat mencium tangan sahabat tadi. Saking senangnya dengan sahabat tadi, bahwa dia adalah laki-laki yang bekerja keras, bertanggung jawab untuk menghidupi istri dan anaknya di rumah. Nah, jadi untuk calon mempelai pria ini tanggung jawabnya pertama adalah bertanggung jawab dalam urusan lahir. Yang kedua urusan batin. Nah, kalau urusan batin ini kita nggak bisa cerita, nanti monggo dijalankan sendiri. Nah, begitu juga untuk si istri Ustazah Mardiah, calon mempelai wanita. Kalau sekarang belum sah ya, sebentar lagi insya Allah sah. Dan ini juga yang membuat deg-degan, membuat cepet sih, jangan lama-lama. Biasanya begitu Pak ya, Bu. Kalau pengantin itu, kalau pengantin biasanya kepengennya tausiahnya jangan lama-lama Ustaz. Saya kepengen cepat sah jadi suami istri. Biasanya begitu. Tapi sebentar insya Allah. Ada tugas bagi seorang istri atau wanita. Yang pertama, apabila dipandang menyenangkan. Ya, apabila dipandang oleh suami menyenangkan. Nah, ini untuk calon mempelai wanita dan juga untuk para ibu-ibu pengantin lama. Bu ya, Bu, dengar suara saya Bu. Nanti kalau di rumah Bu, kalau dipandang oleh suami, usahakan menyenangkan. Menyenangkan itu pertama, kasih senyuman manis buat suami. Kalau suami kerja dari pagi pulang sore, itu lelahnya luar biasa, lelah letih. Begitu pulang disambut dengan senyuman oleh istri, itu lelahnya insya Allah hilang Bu. Ya, itu suami pulang, disambut tangannya, dicium tangan suami, lalu dia berikan senyuman yang manis buat suami, insya Allah capeknya suami ini hilang. Nah begitu Bu ya. Kira-kira ibu-ibu di rumah begitu nggak Bu?
Insya Allah Bu ya, insya Allah begitu. Jadi jangan suami udah capek, pulang nggak disambut, mukanya kusam, nah itu suami pulang tanpa stres. Ya, begitu mau tidur lebih stres lagi. Kenapa? Nggak ada senyuman sedikit pun dari si istri. Nah ini yang pertama, menyenangkan bila dipandang. Ya setidaknya senyuman Bu. Gimana Pak Ustadz? Saya sudah tua, tetap sama. Ustadz, suami saya kalau lihat saya nggak bergairah Ustadz, tetap kasih senyuman. Kan kalau dalam hadis itu sampai fi wajhi akhika sedekah. Kamu senyum di hadapan saudaramu itu adalah bagian daripada sedekah. Iya, senyum Bu. Insya Allah dengan senyum juga akan membuat ibu-ibu lebih awet muda. Nah ini kata para ahli di sana. Yang kedua, taat bila diperintah. Nah, ini buat yang kedua buat si calon mempelai wanita, taat bila diperintah. Maka di surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Maka di dalam rumah tangga ulil amri ibu atau ulil amri ustazah Matiyah nantinya adalah suami. Maka kalau diminta, Bu, Umi, tolong buatkan kopi segera. Begitu Bu ya. Bu, Umi, tolong buatkan nasi goreng segera. Nah, itu tandanya istri yang soleha, insya Allah. Ini kira-kira gimana Bu? Waktu di rumah disuruh buat kopi kira-kira cepet apa ngebantah dulu? Bu, nantilah lebih capek buat sendiri. Nah ini kayaknya belum masuk kriteria ini Bu. Jadi kalau diperintah langsung taat, walaupun sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Pokoknya kalau dia masih suami ibu, kalau dia perintah cepat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya menjaga harta suami. Ya, menjaga harta suami saat suami tidak ada di rumah. Maka biasanya para sahabat-sahabat Nabi dahulu mereka tidak berani mengeluarkan harta suaminya sebelum mereka meminta izin kepada suami. Walaupun itu hanya beberapa rupiah misalnya. Ada orang minta, tolong sih saya minta sedikit saja bantuan dari kamu. Tapi si istri ini dia dapat amanah dari suaminya, Mi atau Ibu, nanti kalau ada orang-orang minta bantuan segala macam, Umi izin dulu. Dia ingat, ini ada pesan dari suami saya, kalau memberi harus izin dulu. Nah, menjaga harta suami. Yang keempat, menjaga kehormatan diri saat suami tidak ada di rumah. Nah, insya Allah kalau yang ini sudah dipraktekkan. Jadi ada tamu laki-laki yang bukan mahram, jangan suruh masuk ke rumah, suruh tunggu dulu di luar. Sebentar, suami saya masih pergi, atau sebentar, suami saya masih di luar, silahkan tunggu di luar. Jangan ada tamu, karena dalilnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Babat habis. Tamu perempuan suruh masuk. Begitu ada tamu laki, suruh masuk juga. Ya enggak tepat. Kalau perempuan boleh masuk. Kalau laki-laki ditahan dulu, jangan suruh masuk sebelum suami kita datang ke rumah. Maaf saudara muslimin jamaah rahimakumullah. Di zaman Rasulullah ada sahabat-sahabat yang mereka menghadap Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak mau menikah." Ya Rasulullah, saya tidak mau menikah. Ada lagi sahabat yang lain datang, "Ya Rasulullah, saya kuat baca Quran sehari semalam tanpa istirahat."
Datang lagi sahabat yang lain, ya Rasulullah, saya kuat berpuasa setiap hari tanpa ada libur. Maka mendengar sahabat-sahabat tadi berkata seperti itu, Rasulullah heran. Kok mereka nggak mengikuti aku, kata Rasulullah. Lakinni usolli. Ya. Akan tetapi saya sholat. Wa anamu, saya juga tidur. Ya kan? Wa asumu, saya juga puasa. Wa uftiru, saya juga berbuka puasa. Dan wa tazawwajun nisa, dan saya juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukanlah dia termasuk umatku. Maka kategori yang bukan umat Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis ini adalah apabila dia sudah mampu untuk menikah, tetapi sengaja menunda-nunda menikah. Misalnya tuh begini, ini buat yang laki-laki yang masih jomblo, yang masih bujang, ya, jomblo fisabilillah. Misal gambarannya begini, dia punya pekerjaan sudah oke, punya gaji insya Allah bulanan, terus tanahnya luas, sudah punya rumah sendiri, umurnya sudah di atas 23 tahun, tapi nggak mau nikah, maka kena dengan hadis yang ini. Waman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang nggak mau nikah, maka dia bukan umatku. Kalau dia kategori mampu. Masa iya ada laki-laki normal nggak suka dengan perempuan? Ini perlu dipertanyakan nih. Ya, insya Allah kami laki-laki di sini, insya Allah laki-laki normal semua. Itu kenapa kami menikah. Nah, laki-laki yang tidak mau menikah, ini perlu dipertanyakan. Ada apa nih? Ya, gitu ya. Jadi yang terkena dengan hadis itu adalah orang-orang yang sudah mampu untuk menikah, tetapi mereka tidak mau menikah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka menikah ini adalah ibadah yang paling mudah dan kita buat semudah mungkin. Ya, kita buat semudah mungkin. Kita tidak perlu mengikuti pola-pola orang jahiliyah di luar sana, dibuat sesusah mungkin. Bahkan tidak jadi menikah karena persyaratan yang tidak terpenuhi. Tetapi kita orang beriman, khususnya warga Khilafatul Muslimin, buatlah acara pernikahan itu semudah mungkin, sehingga si laki-laki dan si perempuan ini mudah untuk melaksanakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu menikah. Maka pesan kami kepada Ustadz Armia, setelah antum nanti ijab kabul, antum diserahkan oleh wali si wanita, maka sepenuhnya tanggung jawab akan jatuh kepada antum. Maka binalah istri antum menurut syariat Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Begitupun kepada mempelai wanita, jadilah seorang istri yang solehah, sebagaimana kami sebutkan tadi. Jika dipandang sungguh menyenangkan, jika diperintah langsung mentaati, jika suami pergi, dia akan menjaga harta dan kehormatan dirinya, sehingga dengan mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW terciptalah keluarga yang sakinah. Sakinah itu apa, Bu? Sakinah itu tenang. Nah, kalau rumah tangga didasari dengan Al-Quran maupun sunnah, insya Allah rumah tangganya akan menjadi tenang, enak, adem, ayem. Makan pakai garam saja nikmat, makan pakai sambal terasi saja nikmat, apalagi makan pakai daging ayam. Nah, itu tenang. Mawaddah warahmah, kasih dan sayang, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan Ustadz Armia dan Ustazah Mardiah
dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga Allah meridhoinya sampai anak keturunannya. Dan kita hanya bisa mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sekian dari kami. Saya ingin lebih panjang lagi, cuma saya juga perasaan saya juga pernah menjadi calon mempelai laki-laki dulu, juga sempat merasa tidak tenang kalau lama-lama. Jadi saya cukupkan di sini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi calon pengantin yang baru, begitu pun kepada pengantin-pengantin yang sudah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.